3 tahun kemudian, yaitu tahun 1963, pertarungan antara Angkatan Darat dan PKI mulai mengkristal. Sejak itu, 3 dari 26 kedudukan gubernur atau kepala daerah tingkat 1 atas desakan Bung Karno terpaksa diberikan kepada mereka yang dekat kepada PKI. Bahkan di Jawa, ketika Presiden mendesakkan keinginan tersebut dan Nasution masih tetap menentang, Bung Karno berganti taktik. Dihadirkan posisi wakil gubernur yang kemudian diisi dengan tokoh yang dekat dengan komunis, semisal di Jakarta dan Jawa Tengah. Semua pencapaian di atas meski membuat Indonesia mulai berwarna merah jambu, tentu belum setara dengan luasnya dukungan massa kepada PKI. Pada sisi lain, suksesnya pencapaian PKI di bidang legislatif dan eksekutif pasti bakal berlipat ganda kalau Nasution khususnya dan juga Angkatan Darat tidak menentang pelaksanaan pemilihan umum yang semula telah dijadwalkan berlangsung tahun 1960. Sehingga jalan parlementer yang sengaja dipilih PKI untuk tampil ke depan dihadang oleh Angkatan Darat. Bagaimanapun, sukses PKI sangat mengejutkan mengingat beragam rintangan telah dipasang untuk mencoba menahannya. Semisal Penpres nomor 6 tahun 1959 mengenai pemerintahan daerah yang dirancang Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana, seorang anggota IPKI partai politik bentukan Nasution. Selain itu, dengan diberlakukannya status SOB, negara dalam keadaan perang bisa berlangsung pembatasan kegiatan politik. Selama 3 tahun, Nasution dilanjutkan kemudian oleh Ahmad Yani telah berhasil menjinakkan PKI. Angkatan Darat tidak akan pernah lupa bahwa PKI dulu mencoba memulai konfrontasi dengan mengedarkan evaluasi kritis terhadap kinerja para perwira militer yang jadi menteri. Sampai akhirnya pada tahun 1962 Presiden Soekarno mulai memberikan kedudukan ex officio menteri kepada 3 tokoh utama PKI, yaitu Aidit, Lukman, dan Nyoto. Setahun kemudian PKI semakin berani. Mereka tidak puas dengan pemberian posisi menteri pupuk bawang tanpa memimpin departemen. Masa komunis kemudian menggelorakan tuntutan bentuk kabinet Nasakom segera. Dilengkapi tuduhan atas meluasnya praktik korupsi oleh para perwira militer yang ditugaskan berdui fungsi dalam berbagai perusahaan negara, hasil ambil alih dari modal asing, maka diciptakanlah istilah kabir, kapitalis birokrat. Mereka inilah yang nantinya dinobatkan sebagai setan kota yang harus ditumpas masa progresif revolusioner. Maka ketika pertengahan tahun 1965 beredar isu mengenai sakitnya presiden, kedua penunjang utama kekuasaan Bung Karno, Angkatan Darat dan PKI langsung berdiri berhadapan. Tinggal tersisa pertanyaan klasik, siapa harus mendahului siapa? Atau pertanyaan dalam kitab, siapa berani melemparkan batu pertama? Lemparan yang pasti menyulut perselisihan secara terbuka sekaligus habis-habisan.